Halo sahabat Milan Hydrofarm, apa kabar untuk semuanya? Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang berhidroponik dan pendapatannya berapa dalam berhidroponik itu ya teman-teman. Kalau untuk kebun Milan Hydrofarm itu sebenarnya kecil ya teman-teman ya. Lahan saya yang saya pakai memanfaatkan lahan depan halaman rumah, saya jadikan kebun hidroponik. Sebenarnya dulu saya punya kebun yang agak sedikit besar teman-teman. Cuman karena itu di lahan tanah di tempat orang tua saya, terus saya pindah rumah sekarang dan sekarang udah rumah sendiri, dan kebetulan ukuran rumahnya ukuran kaplingan ya teman-teman ya. Saya waktu itu beli rumah ini ukuran kaplingan, jadi ukuran kaplingan itu cukup terbatas ya teman-teman ya untuk lahannya. Jadi itulah yang saya manfaatkan sekarang. Kenapa saya berhenti di kebun saya yang dulu? Karena jarak tempuh dari rumah saya ke rumah orang tua cukup jauh teman-teman ya. Jadi kebun hidroponik itu harus selalu dipantau setiap harinya, pagi sore itu wajib teman-teman. Jadi saya tidak punya waktu kalau harus setiap hari pulang pergi seperti itu. Jadi saya memutuskan kebun hidroponik yang di tempat orang tua saya tutup dan saya coba buka kecil-kecilan depan halaman rumah. Tapi walaupun kecil teman-teman, asal kita bisa mengatur sistem tanamnya, rotasi tanamnya, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda ya teman-teman ya. Jadi disitulah letak pilihan kita ataupun kemampuan kita diuji dalam berhidroponik teman-teman. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan berapa sih penghasilan saya per minggunya dalam berhidroponik dengan skala ukuran tanah yang cukup kecil ya teman-teman ya. Sisa dari halaman rumah, kaplingan saya ukuran panjangnya ukuran 20 meter, tapi di sini ukuran rumah saya pakai 12 meter. Terus sisa 1 meter lagi di 1 meter sekitar 2 meter dipakai untuk teras depan ya teman-teman. Jadi cukup sempit sekali sebenarnya lahannya, hanya sebatas 2 meter saja. Tapi di situ saya bisa memanfaatkan lahan tersebut. Bagaimana caranya supaya saya bisa menghasilkan uang tidak jauh berbeda dengan kebun-kebun yang 2 kali lipat dari ukuran kebun saya. Hasilnya tidak jauh berbeda teman-teman. Jadi nanti saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman semuanya berapa sih penghasilan saya dalam berhidroponik ini per minggunya. Jadi di sini saya akan coba jelaskan ya teman-teman ya. Saya berhidroponik itu di sini 1 minggu itu bisa menghasilkan 2 kali panenan ya teman-teman. Jadi kebetulan saya ada rutinitas kiriman langganan saya yang sudah saya rintis dari 2020 ya teman-teman. Jadi setiap minggunya saya itu selalu panen seminggu itu 2 kali teman-teman. Jadi panenan pertama itu di hari pertama saya bisa menghasilkan panenan sekitar antara 60 sampai 80 pack teman-teman. Jadi panenan kedua pun sama dengan jumlah yang sama. Jadi perkiraan saya dalam seminggu itu saya sekitar paling tidak saya menghabiskan sekitar 150 pack. Kadang bisa lebih tergantung dari jumlah panenan itu ya teman-teman. Cuman biasanya standarnya saya sekitar 150 pack ya teman-teman untuk jumlah packing yang saya panen. Jadi saya menjual ke pelanggan-pelanggan saya dengan harga Rp5.000 ya teman-teman. Dengan Rp5.000 kalau kita kalikan dengan harga 150 pack, berarti saya menghasilkan sekitar 750 ribuan ya teman-teman ya per minggunya. Jadi kalau misalnya 1 bulan berarti saya sekitar mendapatkan hampir 3 juta ya teman-teman ya. Ya cukup lumayan teman-teman, dengan lahan kecil sempit dan kita bisa kelola sendiri, tidak memerlukan bantuan dari orang lain karena lahannya cukup kecil. Cuman yaitu tadi saya bilang, kita bisa memanfaatkan lahan tersebut. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan panenan layaknya seperti kebun-kebun teman-teman di luar sana yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari ini, tapi penghasilannya hampir sama teman-teman. Dan pengeluaran pun yang saya keluarkan pun cukup kecil ya teman-teman ya, jadi tidak terlalu besar untuk pengeluaran. Jadi 1 minggu taruh kita hitung. Jadi kalau 1 minggu itu pengeluaran saya sekitar untuk biaya listrik tidak terlalu besar ya teman-teman ya, karena listrik yang saya pakai dari pagi itu saya nyalakan pukul 7 terus saya matikan kembali pukul 6. Jadi untuk biaya listrik mungkin kalau kita hitung untuk per minggunya, taruhlah kalau misalnya 1 minggu berarti kita ambil saja 20.000 lah, karena hanya sebatas sampai sore teman-teman ya. Terus wattnya pun kecil, tidak terlalu besar. Jadi 20.000. Terus untuk biaya operasional untuk bibit lah, untuk bibit mungkin tidak terlalu besar juga teman-teman ya. Untuk bibit kan isinya cukup banyak dalam jumlah bungkusan itu. Jadi taruhlah kalau untuk jumlah semua benih biasanya saya pakai untuk sekali membenih biasanya
saya menggunakan sekitar hampir 10 jenis tanaman ya teman-teman ya, 10 jenis sayuran. Jadi taruh kita pukul mungkin sekitar 10.000 lah teman-teman ya biaya bibit yang kita keluarkan. Jadi kita sudah mengeluarkan biaya 30.000. Dan media yang saya pakai di sini untuk bibitan adalah media busa ya teman-teman. Kalau media busa itu kan satu ininya yang ukuran sebesar pintu rumah ya teman-teman ya. Itu kan cukup murah, harganya 35.000 ya teman-teman ya. Jadi saya pemakaian itu nggak terlalu banyak. Jadi taruh kalau kita bagi itu, karena saya sekitar 2 bulanan baru bisa habis itu teman-teman busa itu. Jadi taruhlah kita ambil 5.000 lah teman-teman ya. 5.000 setiap kali per minggunya. Jadi kita hanya mengeluarkan biaya itu sekitar 35.000 teman-teman. Dan untuk biaya pupuk saya itu biasanya 1 minggu itu bisa sampai 2 kali ya teman-teman ya. Untuk mengisi tandon saya biasanya saya 2 kali isi itu sekitaran menghabiskan 5 liter ya teman-teman, 5 liter pekatan. Jadi 5 liter pekatan itu dibagi 2 teman-teman. Jadi saya 1 minggu itu saya membagi 2 ukuran 5 liter, berarti 2,5 liter teman-teman. Jadi setiap per 3 hari sekali. Karena 1 minggu itu saya bagi 2 ya teman-teman. Jadi per 3 hari sekali saya ngecor. Saya nambah pupuk nutrisi yang di tandon saya. Jadi kalau ukuran per 5 liter berarti saya menghabiskan sekitaran taruh sekitar 70.000 ya teman-teman ya. Karena kebetulan saya meracik sendiri pupuk tersebut. Jadi 70.000 kalau ditambah dengan 35.000 berarti saya sekitar 105.000. Jadi saya menghabiskan biaya kotor 105.000 teman-teman ya. Taruh 110 lah. Kalau 110 berarti kalau 750.000 kita kurangi 110.000 berarti kita masih bisa mendapatkan sekitar 500.000 udah pasti ya teman-teman ya. Udah cukup bersih. Dengan kita masih bisa kesana sini teman-teman ya. Jadi kita masih punya waktu luang dengan untuk keluarga, terus bisa kita habiskan untuk keperluan hal yang lain. Karena aktivitas berhidroponik ini biasanya kesibukan saya cuman di pagi hari teman-teman, antara dari jam 6 sampai jam 8, terus kembali saya kerjakan pada pukul 4:30 sore, biasanya 4:30 sore sampai jam 6 sore. Jadi seperti itu rutinitas saya teman-teman. Jadi saya setiap kali pembibitan itu saya selalu melebihi dari jumlah lubang tanam ya. Jadi kalau misalnya saya memiliki jumlah lubang tanam total keseluruhan, misalnya saya memiliki sekitar 1.000 lubang tanam. Berarti saya setiap kali pembibitan itu saya tidak menyesuaikan dengan jumlah lubang tanam. Jadi misalnya saya memiliki total 1.000 lubang. Saya kemudian membibit juga 1.000 lubang. Jadi tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau saya memiliki 1.000 lubang tanam, berarti saya melakukan pembibitan adalah 2.000 lubang tanam. Jadi kalau misalnya 1.000 lubang tanam saya bagi 4, dengan usia tanaman itu 4 minggu, berarti saya bagi 4. Berarti setiap minggunya saya harus membibit 250 aturannya teman-teman ya. Jadi 250 lubang tanam yang saya harus bibit. Jadi saya tidak membibit 250 lubang tanam teman-teman, tapi saya bibitnya 500. Jadi saya isi setiap lubang itu saya isi 2 teman-teman. Jadi setiap lubang paralon itu saya isi 2. Jadi saya itu selalu setiap kali panen itu selalu ukurannya itu 2 kali lipat dari ukuran standar dari kebun ini. Karena orang kan biasanya setiap kali menaruh benihnya bibit yang sudah agak sedikit besar ukuran remaja, biasanya kan naruhnya 1 ya teman-teman ya, karena biar hasilnya maksimal. Tapi kalau untuk saya tidak teman-teman. Jadi di sini bisa terlihat saya kasih setiap lubangnya itu saya isi 2 teman-teman. Jadi itu ya terserah urusan tanamannya sendiri teman-teman seperti apa. Kalau ibaratnya dia mau maksimal ya alhamdulillah, kalaupun ibaratnya di hasilnya standar pun saya tidak ada masalah. Cuman alhamdulillah selama ini setiap kali panenan terkadang hasil panenannya masih standar teman-teman. Menurut saya tidak terlalu jauh berbeda. Kalau misalnya saya kasih satu lubang paralon saya isi 1, dengan perbedaan 1 lubang saya isi 2. Hasilnya sepertinya tidak jauh berbeda kalau saya lihat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti trik saya seperti ini ya silakan, kalaupun tidak ya jangan teman-teman. Emang idealnya sebenarnya bagusnya itu 1 lubang itu 1 tanaman teman-teman.
Terus jarak lubang tanam yang kita pakai adalah 15 cm, itu adalah jarak yang paling standar. Cuman di sini kan saya memakai jarak lubang tanam karena kondisi kebun yang emang terbatas kondisi lahannya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan ukuran jarak lubang tanam yang saya pakai adalah 10 cm. Jaraknya 10 cm teman-teman. Jadi inilah karena yang membuat saya selalu menghasilkan panenan itu 2 kali lipat dari ukuran standar kebun ini teman-teman. Karena saya mengisi setiap lubang tanam itu saya isi 2, sama dengan sayuran-sayuran ini juga nih, sawi pokcai batang putih ini saya isi 2, cuman tidak terlalu masalah sebenarnya kalau dilihat dari matahari, dia tidak terlalu maksimal teman-teman, karena kalau sudah waktunya siang hari, matahari itu sudah menutup di atap rumah saya. Jadi terkadang di sini mendapatkan matahari ini cuma dari pagi sampai siang. Dari siang sampai sore itu terkadang dia udah ketutupan sama ketinggian rumah saya. Cuman ya alhamdulillah sayuran saya masih kondisi baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang kunci utamanya sebenarnya kalau buat saya itu adalah cara pemupukan yang tepat teman-teman. Jadi kadar vitamin ataupun nutrisi yang diserap sama tanaman itu benar-benar sesuai dengan apa yang emang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Jadi alhamdulillah ya teman-teman bisa lihat sendiri kondisi sayuran saya dalam keadaan sehat-sehat semua. Terkadang di bawah-bawah daunnya itu di bawah-bawah dekat tangkai bagian paling bawah pun daun kuningnya alhamdulillah kekurangan unsur nitrogennya alhamdulillah tercukupi teman-teman. Jadi sayuran dalam keadaan sehat-sehat. Jadi seperti inilah yang membuat saya itu satu minggu itu saya selalu menghasilkan panenan rutin 1 minggu 2 kali teman-teman. Dan untuk pelanggan-pelanggan saya tidak pernah kecewa dengan apa yang setiap kali saya berikan kepada mereka, dengan kualitas yang saya berikan, dengan kondisi sayuran terbaik yang saya berikan kepada mereka. Karena saya seperti ini sudah dari 2020 teman-teman. Saya merintis usaha ini sampai dengan sekarang 2024. Alhamdulillah pelanggan saya makin lama makin banyak. Jadi saya terkadang untuk kepuasan pelanggan itu nomor 1 ya teman-teman, kita utamakan. Dan yang jelas di sini sayuran ini tidak memakai pestisida sama sekali ya teman-teman, karena saya tutup pakai greenhouse. Jadi di sini benar-benar tidak memakai pestisida karena saya pakai insect net teman-teman di sini ya. Jadi terkadang ada 1-2 terkadang yang ada kena dimakan sama ulat, kadang ada dimakan sama belalang, cuman ya kita berbagi rezeki lah ya. Tidak semua kondisi sayuran harus 100% harus bagus, terkadang ya kita harus berbagi dengan binatang-binatang tersebut. Jadi ya yang penting kita masih dikasih panen lah, itulah kenapa makanya satu lubang itu saya isi 2 teman-teman. Jadi buat antisipasi, jadi di saat kondisi misalnya ada sayuran yang ada yang rusak, jadi kita tuh ada serepnya, ada gantinya, jadi tidak semuanya rusak. Karena di sini saya isi satu lubang itu saya isi 2, jadi seperti itu. Buat teman-teman semuanya, bila mana tadi video saya bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa untuk di like. Dan bila mana ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan diisi di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita akan coba pecahkan bersama-sama. Terima kasih.